Hai semuanya, Mas Aang ketemu Mbak Anya. Selamat siang semuanya. Saya Tanasya Tiara Anindya Gita, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 8. Ingin menjelaskan dampak iptek terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Presentasi ini adalah hasil pengamatan saya terhadap masyarakat di sekeliling saya, berita-berita televisi, berita di sosial media, koran, dan lain sebagainya. Tugas ini juga sebagai penggenap tugas PPKN kelas 12 SMA Paudi Luhur Sedayu. Jadi kita akan mulai dari dampak iptek di bidang politik. Kalau ngomongin dampak tuh pasti ada positif dan negatifnya. Karena positif dan negatif itu mereka saling berkesinambungan. Jadi kita mulai dari dampak positif. Yang pertama dalam bidang politik, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Jadi kalau dengan iptek, kemajuan iptek ini, hubungan diplomatik itu semakin meningkat karena kita nggak perlu susah-susah buat datang ke negara lain menjalankan hubungan, tapi tinggal telepon, halo Malaysia, aku mau kerja sama, kayak gitu. Jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Ini kemajuan iptek itu membuat semuanya menjadi mudah. Kayak kita ingin bekerja sama makanan dari luar negeri, itu akan lebih mudah ketika kita memiliki kemajuan iptek. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang keempat, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Kemudian, partisipasi aktif dalam pencaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Yang keenam, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Contohnya dengan e-government. Bayangkan jika ada anggota DPR punya interaksi sama masyarakat yang telah memilihnya, kegiatan tanya jawab, voting, saran, kritik dapat disalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman ya cuma dengan e-government. Kalau misalnya kita harus survei satu-satu, si DPR itu harus survei satu-satu, pasti kan akan lama banget. Jadi dengan kemajuan iptek itu semuanya dipermudah dan dipercepat. Kemudian kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan berita lebih cepat dilakukan secara efisien dan nyaman juga. Misalnya ada masyarakat ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat. Saya ingin mengajukan nih, jalan di tempat saya rusak. Dia nggak perlu harus pakai surat, nulis surat, kemudian dikirim dulu ke sini, dikirim dulu ke sana, butuh waktu berbulan-bulan. Cukup dengan email surat, segera sampai ke yang berwajib. Tapi ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Ya karena dengan kemajuan iptek tuh semakin banyak yang bocor, hoax, semakin banyak yang bocor, informasi negara bocor, itu membuat orang-orang jahat ini punya rencana. Nah, ini bisa karena banyak orang-orang jahat itu menganggap atau ingin bahwa rencana negara itu menjadi rencananya dia, maka pembangunan itu udah nggak dipegang lagi sama negara tapi sama orang lain. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi. Gelombang demokratisasi itu adalah dambaan akan kebebasan. Jadi semakin majunya iptek itu semakin ingin kebebasan yang lebih. Kemudian yang ketiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, tirani minoritas. Jadi semakin maju ipteknya itu semakin aku pengen sendiri gitu. Kayak pokoknya aku. Karena iptek itu bisa membuat kita jadi individualisme. Kemudian 5, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum dan organisasi. Semakin majunya iptek akan semakin banyak hoax, semakin banyak ujaran kebencian dari orang-orang lain yang menyebabkan antar agama itu menjadi berkelahi. Kemudian timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum.
adanya konspirasi internasional, pertentangan kekuasaan dan percaturan politik, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Selanjutnya, bidang ekonomi. Dampak positifnya. Produktivitas dunia industri semakin meningkat karena kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan produktivitas dunia. Industri, teknologi, semuanya meningkat sehingga aspek jenis-jenis produksi juga meningkat, menyebabkan produktivitas dunia industri menjadi semakin tinggi, menyebabkan semakin banyak duit. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Dengan kemajuan iptek, banyak barang-barang baru, kemudian pertumbuhan ekonominya juga akan semakin tinggi mengikuti kemajuannya. Selanjutnya, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kalau pekerja itu nggak nambah skill, mereka akan kalah sama mesin karena banyak banget industri-industri sekarang lebih memilih menggunakan mesin daripada menggunakan pekerja. Jadi pekerja itu harus punya ide-ide kreatif, mengembangkan skill dirinya sehingga dia nggak akan tergantikan dengan mesin atau tergantikan sama orang lain. Selanjutnya adalah semakin maraknya penggunaan TIK, teknologi informasi komunikasi, akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Jadi sekarang pekerjaan itu nggak di koran, tapi ada di iptek, di TIK. Jadi kita tinggal lihat HP, kemudian kita bisa dapat pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi pemasaran suatu produk. Misalnya nih, Instagram, Twitter, Facebook, itu bisa dibuat untuk tempat promosi. Misalnya kita punya sebuah warung atau rumah makan, kita bisa promosi di situ. Karena Instagram dan semua sosial media itu mendunia, jadi ya nggak cuma orang-orang tertentu aja yang melihat, tapi banyak orang melihat sehingga bisa tertarik. Makanya promosi di sosial media itu sangat baik. Selanjutnya, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Ini contohnya tuh seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Seperti itu, bisa masyarakat manapun. Kita yang ada di Jogja bisa beli barang di Bandung, orang Bandung bisa beli barang di Bali, seperti itu. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Kemudian pengeluaran lebih sedikit karena pegawainya tidak banyak. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Tapi nih, dari segitu banyaknya dampak positif di bidang ekonomi, ada juga dampak negatif dari iptek. Seperti terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja. Karena dengan iptek itu si perusahaan itu jadi lebih cepat mengakses apapun, nggak perlu pekerja banyak, udah ada iptek, jadi lebih cepat, lebih murah, biaya operasionalnya sedikit, makanya banyak pengangguran karena tenaga kerjanya di PHK. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat. Jadi karena kemajuan iptek, seseorang jadi, aku lihat ini pengen beli, konsumtif banget gitu. Nggak menyaring dulu. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Seperti di gambarnya tuh bagus banget, tapi setelah datang, oh ternyata nggak kayak di gambar. Jadi pembeli merasa rugi. Kemudian seperti ada jual beli online, kita sudah pesan, udah mengirim transaksi uang, tapi ternyata barangnya tidak dikirimkan. Kemudian selanjutnya, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs menyediakan perjudian secara online. Para penjudi nggak perlu pergi ke tempat judi, tapi bisa judi secara online karena kemajuan iptek yang luar biasa.
Yang kelima, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online itu akan kayak merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi kalau takut bila pembayaran tidak terkirim dan tidak diterima, atau barang tidak dikirim, bahkan barang dikirim tetapi tidak diterima. Gitu. Selanjutnya adalah bidang sosial. Dampak positifnya, yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Semakin banyak jenis handphone, semakin kita bisa mengembangkan kemajuan teknologi komunikasi. Seperti itu contohnya. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Seperti sosialisasi sekarang tuh webinar itu udah mulai dengan bukan pertemuan secara tatap muka langsung, tapi lewat media online. Ya, apalagi di masa-masa corona seperti ini. Kemudian yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Jadi setelah kita dapat informasi, kalau dengan iptek itu setelah kita dapat informasi, kita ingin orang lain juga tahu informasi itu, kita tinggal ngirimkan aja, cepat. Nggak perlu harus fotokopi dulu, fotokopi apa-apa dulu, terus dikirimkan, fotokopi surat, fotokopi undangan, nggak perlu kayak gitu. Tapi nih, ada dampak negatifnya juga. Dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah. Yang asalnya face to face menjadi enggak, ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Yang dulunya kita kalau rapat, kita face to face, kita saling bercanda bareng, sampai akhirnya karena kemajuan iptek, kita nggak perlu face to face. Buka WhatsApp, kita rapat di WhatsApp juga bisa. Kita rapat melalui media-media online, aplikasi-aplikasi tatap muka secara online juga bisa. Makanya itu menyebabkan berkurangnya kontak fisik, tapi untuk di masa corona ini seperti itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, seorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis. Dia akan apa-apa sendiri, seperti nggak merasa aku butuh orang lain, aku makhluk sosial. Dia akan apa-apa sendiri, individualis. Kemudian yang ketiga, dengan pesatnya teknologi informasi baik internet atau media, membuat peluang masuknya hal-hal berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan makin mudah. Tidak semua manusia itu baik, maka banyak ide jahat seperti pornografi, porno aksi seperti itu akan lebih banyak berada di internet. Dan untuk orang-orang yang sering banget membuka internet pasti akan melihat itu, walaupun cuma ada di bawah kecil, tapi itu merupakan dampak negatif yang bisa merusak otak kita. Kemudian interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Jadi ya dia kayak lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak mau bersosialisasi, seperti itu. Yang kelima, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, menyebabkan warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tapi miskin dalam rohani. Jadi semakin majunya iptek tuh, kita jadi kayak lupa sama Tuhan. Karena keasikan main media sosial, jadi lupa buat ibadah. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bidang budaya. Teknologi itu dapat berdampak pada bidang budaya loh. Positif atau negatif. Berikut yang positif. Positif, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya di belahan bumi. Yang lagi marak-maraknya sekarang itu adalah K-pop. Jadi orang Indonesia bisa mengakses yang Korea-Koreaan sana. Jadi budaya Korea, Indonesia jadi tahu. Orang Korea jadi tahu budaya Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Jadi dengan kemajuan iptek,
itu kita jadi tahu informasi-informasi pertukaran pelajar, beasiswa-beasiswanya. Yang ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, furniture, fashion. Negara-negara tetangga maupun negara yang beda benua akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Jadi dengan adanya IPTEK itu, budaya kita, fashion kita, film-film karya anak bangsa bisa dilihat oleh orang-orang di luar negeri sana, dan orang-orang sana jadi lebih mengenal dan mengapresiasi apa yang udah negara kita buat, apa yang sudah anak-anak dari Indonesia buat, kayak gitu. Tapi ada juga nih dampak negatifnya. Pertama, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang jadi budaya massa. Yang kedua, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Ketiga, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Yang keempat, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau-bau barat, jadi semakin tidak mencintai negaranya sendiri tapi lebih terobsesi sama negara lain. Kemudian, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri karena itu terlalu terobsesi. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, cenderung pragmatisme, dan maunya tuh serba instan. Jadi pokoknya harus, aku nggak mau repot gitu. Jadi itu ada dampak-dampak negatifnya. Jadi itu tadi presentasi saya mengenai dampak IPTEK terhadap kehidupan masyarakat, bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi sekian, matur nuwun, thank you, terima kasih, bye-bye.